Selamat sore, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang morfologi daun. Seperti yang kita ketahui, morfologi daun atau bentuk luar daun itu adalah pipih atau tipis, kemudian melebar, dan umumnya berwarna hijau. Nah, struktur morfologi daun yang seperti ini tentu saja erat kaitannya dengan fungsi daun tersebut, yaitu yang pertama, daun berfungsi sebagai pengambil gas CO2 dari udara, makanya bentuknya pipih melebar. Dan yang kedua, fungsinya adalah tempat terjadinya fotosintesis, sehingga daun itu melebar dan umumnya berwarna hijau karena mengandung kloroplas. Pada daun terdapat 3 bagian utama. Yang pertama adalah upih atau pelepah daun atau disebut vagina. Yang kedua adalah tangkai daun atau disebut petiolus. Dan yang ketiga adalah helaian daun atau disebut lamina. Kalau suatu daun mempunyai 3 bagian ini, upih, tangkai, dan helaian, maka daun tersebut disebut daun lengkap. Salah satu contoh daun lengkap yang sering kita jumpai adalah daunnya pisang. Daun pisang itu punya upih daun, tangkai daun, dan helaian daun. Dari internet saya mencoba mengambil 3 contoh gambar daun pisang yang sudah ada panah-panahnya dan keterangan morfologinya. Silakan diamati antara gambar A, B, dan C, manakah bagian daun lengkap yang sesuai. Misalnya yang A, ini disebut pelepah daun, ini disebut tangkai daun, dan ini disebut helaian daun. Benar atau salah? Yang B, tangkainya adalah ini gambarnya sama, hanya beda penunjukannya. Ini disebut tangkai, ini disebut pelepah, ini disebut tulang daun, dan ini helaian daun. Sedangkan yang gambar C, ini adalah pelepah daun, ini tangkai daun, dan ini adalah helaian daun. Silakan dicermati mana dari ketiga gambar ini yang benar penjelasannya. Sudah ketemu? Yap, yang A itu salah, pelepah tidak di sini. Yang B, tangkai dan pelepah tidak di sini, kebalik ini. Dan yang terakhir ini, yang C ini yang benar. Pelepah itu adalah bagian yang paling pangkal dari daun dan biasanya itu melebar, melingkupi batang. Kemudian disusul dengan tangkai daun dan ini adalah helaian daun. Jadi gambar yang C ini adalah yang benar penunjukannya. Pelepah, tangkai, helaian. Ini disebut daun lengkap karena punya ketiga bagian ini. Bagaimana kalau daunnya tidak lengkap? Contohnya seperti apa? Ini adalah contoh dari daun tidak lengkap. Contohnya di sini bisa daun nangka dan sebagainya. Dia hanya mempunyai tangkai daun dan juga helaian daun. Dari sini mulai ke sini ini disebut helaian daun. Daun ini tidak mempunyai upih atau pelepah daun sehingga disebut daun tidak lengkap. Contoh berikutnya adalah daun yang tidak lengkap karena tidak punya tangkai daun. Contohnya adalah pada daun jagung. Di sini hanya mempunyai pelepah yang melingkupi batang ini dan langsung disusul dengan helaian daun yang memanjang. Berarti daun ini tidak lengkap karena tidak punya tangkai daun. Contoh berikutnya adalah daun yang sesil atau duduk. Sesil itu artinya duduk ya. Kenapa disebut duduk? Karena dia hanya punya helaian daun dan pangkalnya helaian daun itu langsung melekat pada batang. Jadi daun ini hanya punya satu bagian yaitu helaian daun saja. Contoh berikutnya daun yang tidak lengkap adalah daun yang memeluk batang. Ini adalah helaian daun yang memeluk batang. Kalau dilihat dari samping seperti ini, seperti telinga kemudian melingkupi batangnya. Kalau dilihat dari atas seperti. Contoh lain dari daun yang tidak lengkap adalah daun semu atau Phyllodia. Daun ini hanya terdiri dari tangkai daun saja. Tapi tangkai daun ini pipih melebar seperti helaian daun. Nah, ini disebut daun semu atau Phyllodia. Contohnya adalah pada daun akasia. Selain 3 bagian utama dari daun, ada tangkai, ada pelepah, dan ada helaian daun, ada juga alat pelengkap daun. Biasanya fungsi alat pelengkap daun ini adalah untuk melindungi bagian muda dan dari ancaman luar. Luar itu maksudnya adalah ancaman dari manusia, dari hewan lain, dan dari alam. Alat pelengkap daun itu secara umum terdiri dari 3, yaitu daun penumpu atau disebut stipula,
ada selaput bumbung atau okrea, dan yang terakhir adalah lidah-lidah atau ligula. Yang pertama dulu adalah daun penumpu atau stipula. Stipula ini dibagi menjadi 5, yaitu libre, adnate, dan seterusnya. Stipula tadi kan ada 5 jenis. Yang pertama itu adalah stipula libre. Libre itu artinya bebas. Ini adalah calon daun. Di kanan kirinya itu terdapat stipula atau daun penumpu. Daun penumpu itu disebut libre karena bebas tidak melekat ke batang. Beda lagi dengan yang daun penumpu adnate, itu artinya adalah stipula ini terletak di kanan kiri dari tangkai daun dan ini melekat sebagian. Jadi stipula adnate itu artinya melekat sebagian di sini dan sebagian lagi bebas tidak melekat. Stipula berikutnya adalah stipula inter. Stipula ini atau daun penumpu ini terletak di antara dua tangkai yang ini dan tangkai daun yang berikutnya. Di sini di tengah-tengahnya ada stipula interpetiolaris. Berikutnya adalah stipula petio opposite. Biasanya ini berlekatan dan melingkari batang seperti ini. Yang terakhir adalah stipula axillaris yang seperti ini, daun penumpu berlekatan menjadi satu dan terdapat biasanya di ketiga daun. Itu tadi kelima contoh dari daun penumpu atau stipula. Berikutnya kita melihat dulu yang selaput bumbung atau okrea. Contohnya adalah misalnya pada nangka, daun yang muda, ini adalah daun yang muda masih menggulung, itu biasanya diseliputi oleh yang namanya okrea ini atau selaput bumbung. Ini fungsinya sama seperti yang tadi adalah untuk melindungi bagian yang masih muda. Contohnya lagi adalah seperti ini. Ini adalah selaput bumbung atau okrea yang melingkupi batang. Yang terakhir sekarang adalah ligula. Ligula ini biasanya ada pada tumbuhan rumput. Contohnya adalah pada jagung. Jagung bagian daunnya kan selain helaian, kemudian ada pelepahnya. Nah, di antaranya ini, di bagian tengahnya terdapat seperti selaput tipis. Inilah yang disebut ligula atau lidah-lidah. Fungsi dari lidah-lidah ini adalah untuk mencegah agar air, ketika hujan, air itu tidak merembes masuk ke dalam upih daunnya. Karena kalau merembes bisa jadi upih daunnya itu membusuk. Berikutnya kita membahas tentang tangkai daun. Tangkai daun itu terdapat beberapa bentuk. Yang pertama ini adalah bentuknya tangkainya pipih dan tepinya melebar. Misalnya adalah pada daun jeruk seperti ini. Tangkai daun bentuknya lagi adalah bulat dan berongga. Misalnya adalah tangkai daunnya pepaya. Yang ketiga adalah tangkai daun yang bentuknya persegi. Contohnya ini adalah pada rumput. Kalau dibelah secara melintang, tangkainya akan terlihat seperti bentuk segitiga. Kemudian bentuk tangkainya setengah lingkaran, sisi atasnya beralur. Contohnya adalah pada tangkai dari pisang. Kalau Anda belah ini secara melintang, Anda lihat itu bentuknya akan seperti setengah lingkaran. Kemudian bentuk tangkai daun menebal pada pangkal dan ujungnya. Di sini ada tangkai daun pada Bauhinia purpurea. Itu di sini menebal dan ini menebal.